Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek UAS kami yaitu tentang game edukasi mengenai fauna endemik. Sebelum kami memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Sofian Agil. Di sini ada M. Aditya Taufik Rahman. Di sini ada Teddy Kiswanto dan yang satunya lagi tidak bisa berhadir yang bernama Muhammad Padi Arangga. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja saya jelaskan bagaimana proyek kami. Ini saya jalankan dulu. Suaranya, suaranya kecil. Ada. Eh, nah, seperti ini tampilan menu utama dari game kami. Di sini kami membuat tentang mengenai fauna endemik ini isinya tentang mengenakan fauna endemik yang ada di Indonesia. Dan kami membuatnya menggunakan teknologi HTML5 yang mana yang biasa ada pada web. Saya itu isinya bahasa atau eh, JavaScript. Nah, pertama di sini ada menu utama untuk menampilkan bagian utama ketika game mulai dimainkan. Sini ada suaranya sedikit, kurang kedengaran suaranya. Sini eh, karena si Google Meet seharusnya ada suaranya. Setelah itu di sini pada tampilan menu utama sini ada menampilkan judul game game mengenai fauna endemiknya. Setelah itu di sini ada ada dua button. Yang pertama untuk memulai game dan yang kedua untuk me, untuk menuju ke petunjuk permainan sebelum si user itu memainkan game ini. Sini ada ya hiasan-hiasan seperti ada sini ada matahari. Sini saya menggunakan image saya ambil dari internet. Sini ada awan. Awan ini saya buat bejaan seperti ini menggunakan JavaScript atau CSS. Nanti saya tunjukkan source code-nya semua ini dan yang awan ini juga mengambil dari foto dari internet. Di sini saya jelaskan dulu bagaimana gamenya dimainkan. Sini ada pertama ketika user membuka menu utama maka akan si user membaca dulu petunjuk permainannya. Nah, di sini ada petunjuk permainan yang akan dibaca si user. Jadi petunjuk game permainan ini dilakukan secara individu. Yang pertama, yang kedua, game ini terdiri dari 5 soal. Yang terdiri dari 5 soal yang mana ada 4 soal utama dan ada satu soal bonus. Yang mana setiap soal akan ada levelnya masing-masing. Di sini kami membuat ada 5 level. Setelah itu di sini yang ketiga peraturannya adalah setiap level akan ada poinnya masing-masing, di mana setiap naik level poinnya akan meningkat. Ini saya pindahkan dulu. Sini ada button kembali. Eh, Setelah itu di sini sebentar dulu. Bentar saya cut dulu. Nah, seperti itu kayaknya untuk suaranya tidak bisa ditampilkan karena saya saat ini sedang share screen Google Meet. Oleh karena itu nanti di akhir video mungkin saya buatkan khusus video untuk bagaimana gamenya jalan. Seperti itu. Di sini saya akan game menjelaskan bagian-bagian dari bagian-bagian gamenya dan bagaimana fungsi-fungsinya. Ini selanjutnya saya jelaskan lagi tentang bagaimana game dimulai. Di sini saya klik game mulai game. Nah, seperti ini gamenya ketika dimulai. Pertama di sini ada info bahwa maaf. Di sini ada info bahwa sedang berada di level 1. Sini ada poinnya, pemberitahuan poinnya sedang berada di poin berapa. Setelah itu di sini ada gambar-gambar dari fauna endemik. Tidak semua fauna endemik. Ada beberapa hewan lah, tapi salah satunya ada fauna endemik. Di sini ada pertanyaannya yang mana akan digunakan untuk menjawab soal. Sini ada pilihan-pilihannya, mana pilihannya berdasarkan angka-angka ini. Setelah itu ada button
untuk kembali ke menu utama jika si user sudah ingin kembali ke menu utama. Setelah itu, nah kita jika diklik, nah di sini berdasarkan gambar di atas yang mana fauna endemik dari saya dalam berhubung cendrawasih yang jelas kan nomor 3 bentuknya. Kita klik. Nah, seperti ini seperti ini jika jawaban benar tampilannya ada tulisan selamat, jawaban Anda benar dan sini ada gambarnya. Sini, ada, penjelasan tentang maaf, tentang, si penjelasan si fauna endemiknya. Nah, itu di sini ada kembali menu utama lagi jika si user, sudah jenuh bermain atau seperti apa, seperti itu. Sama saja fungsinya seperti tadi yang saya jelaskan. Di sini ada ke level selanjutnya. Kita ke level selanjutnya dulu. Nah, di sini ke level selanjutnya sama saja lebih kayak template-nya atau bentukannya, cetakannya, setiap soal levelnya. Sini, ada sama seperti sebelum-sebelumnya, gambar-gambarnya. Setelah itu, di sini, ada yang membedakan adalah poinnya 10 meningkat. Setelah itu, eee, di sini jika di sini kan jawabannya pasti komodo, jadinya coba saya jawab dulu salah. Nah, jika salah akan tampil tampilan seperti ini, akan kembali ke menu utama. Maaf, jika jawaban salah, maka akan tampil seperti ini tampilannya. Dan ada button untuk kembali ke menu utama dan button untuk ke level sebelumnya, untuk si user itu mencoba lagi, soal soal menjawab pertanyaannya. Nah, di sini kami di sini membuat game-nya ini tujuannya hanya untuk pembelajaran saja, yang untuk tujuan untuk bermain dan atau berhiburannya nomor 2 istilahnya. Di sini, saya, arahkan ke level sebelumnya agar si player bisa terus menjawab menjawab soal agar si player bisa dapat pengetahuannya, seperti itu, di sini. Setelah itu ada di sini kita jawab misalkan, nah seperti ini, jika hasil jawabannya benar, untuk ke level selanjutnya lagi. Nah, sini sama saja kita jawab bersama aja, sini kita jawab jawab sama saja. Di sini kan ada ada soalnya ada 5, mana ada soal utama 4 atau levelnya sampai 4, poinnya juga berubah-ubah, berkelipatan 5, sini seperti itu. Sini dan soalnya pun semakin sulit, jadi tidak seperti ini, tidak ada sebutkan yang mana namanya komodo atau yang mana itu semakin sulit. Maka user diharapkan lebih, disarankan lebih membaca terlebih dahulu tentang mengenai fauna endemik. Jika salah pun tidak apa-apa, asalkan si player itu, berusaha terus jawab sampai benar. Ini seperti ini. Nah, jika sudah keempat soal terjawab, maka akan ke level bonus. Level bonus ini sama saja, yang membedakan poinnya saja yang besar 50 poin, itu dan soalnya juga semakin sulit. Nah, di sini dijelaskan nih mana yang bahasa dari Bali, ini kan jawabannya ya Bali, kita klik saja. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah ke 5 levelnya atau ke 5 soalnya sudah terjawab, maka akan tampil di sini perubahannya kan amun kalau, level-level sebelumnya kan di sini ada level selanjutnya. Nah, bedanya kan kalau ini sudah habis, jadi tinggal lihat skor saja. Nah, seperti ini jika melihat skor atau tampilan akhirnya, di sini akan tampilan seperti ini dan nilainya 100/100. Di sini saya hitung, udah dari level 1 sampai level 4 totalnya 100 begitu. Dan di sini kembali ke menu utama seperti biasa. Nah, tadi kan saya jelaskan bagaimana game itu fungsi-fungsinya atau button-button-nya. Sini saya jelaskan bagaimana saya membuatnya atau kami membuatnya. Di sini seperti ini codingannya atau saya jelaskan codingannya seperti ini. Sini untuk pertama saya jelaskan untuk menu utama atau si indeks HTML-nya atau ketika ketika game pertama kali dibuka. Pertama di sini, ada tampilan objek matahari dan tampilan objek awan. Di sini saya menggunakan gambar, di sini jadinya saya menggunakan ini, tag IMG. Setelah itu di sini sebenarnya ada audionya, tapi cuman tidak terdengar, maka ya seperti itu. Nanti saya buatkan video khusus untuk ketika game-nya mainkan.
Setelah itu, di sini ada teks satu untuk me menampilkan ini, mengenal fauna endemik ini. Di sini, setelah itu ada 2 button untuk ini saya eee, menggunakan HLF ini di dalam button untuk mengarahkan untuk berpindah halaman sebenarnya, tuh seperti itu. Nah, untuk mengubah jadi warna-warni seperti ini saya menggunakan CSS, di mana di sini menggunakan ini, keyframes ini. Nah, ini menggunakan ini jadinya setiap warnanya setiap beberapa detik maka warnanya berubah, seperti ini. Setelah itu, di sini ada tag di sini saya berikan animation rainbow infinite, maksudnya tidak terbatas berganti selama 10 second. Dia setiap 10 detik maka akan berubah. Sama seperti button juga, tapi bedanya sini saya atur 5 detik saja. Nah, itu di sini, untuk tampilannya background-nya hijau ini, saya atur di dalam body ini, warnanya background-nya hijau ini. Itu, untuk si, objek-objeknya ini jadi ke tengah, saya menggunakan display flex ini, yaitu text align center ini, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, di sini ada JavaScript-nya juga untuk warna istilahnya yang tadi, yang warna-warni ini, gitu. Setelah itu, sudah ke halaman ke sini, ke packs, misalnya saya tunjukkan dulu petunjuk untuk permainan. Nah, di sini untuk permainan ini saya biasa saja menggunakan tag-tag biasa saja. Sini ada H1, H1 untuk petunjuk petunjuk game. Setelah itu di sini ada apa, di sini saya menggunakan tag tag P ini. Ini H1 biasa saja, habis itu sini ada button, yang mana button di sini saya atur, di sini ketika button diklik maka Windows History Back, maksudnya ketika ketika petunjuk awalnya kan di menu utama diklik petunjuk permainan itu, maka akan diklik jika button kembali ini diklik maka akan kembali ke window atau tampilan sebelumnya, yaitu menu utama itu. Itu, kurang lebih, sama saja yang ini, yang button-nya sama saja saya atur. Di sini body-nya ya juga kayak saya atur sebenarnya seperti ini, atau ke kiri, dan di sini warnanya seperti itu, dan font serif family-nya serif. Setelah itu, ketika, mana maaf, langsung saja ketika soal, tampilan soal. Di sini soal ada juga audionya, sama saja. Nah, di sini audionya kami kami sediakan ada 4 video, ada 4 audio. Yang pertama untuk menu utama, setelah itu ada untuk petunjuk game, setelah itu ada untuk soal ketika benar, dan ada untuk soal ketika salah, ketika menjawab salah, seperti itu. Di sini saya nomor-nomori supaya memudahkan kami untuk, eee, me me menambahkan audionya, seperti itu. Ini kita selanjutnya ke soal, sini soal satu. Nah, seperti ini soal satu. Sini saya menggunakan, untuk untuk ini level yang ini saya menggunakan H1, di situ ada gambar IMG di sini. Nah, IMG-nya kami nggak sediakan juga gambar-gambarnya, menggunakan tag IMG, jadinya tinggal ambil gambarnya dari internet, gambarnya, audio juga tadi dari internet juga, seperti itu. Terus, seperti ini tampilannya saya buat, kayak row atau baris per baris seperti ini. Ada kolom-kolomnya, ada 4 kolom-kolom seperti itu. Itu ada yang nomor-nomor ini seperti yang di atas juga. Terus ada soal, soal ini saya menggunakan ini, row ini baris soal. Setelah itu, nah di sini ada button. Nah, button ini ada juga kami tambahkan untuk jika diklik maka akan jalankan metode dari JavaScript, yaitu cek jawaban. Nah, di sini kami gunakan, juga di sini ada pertanyaannya, yang saya tambahkan sini untuk menambahkan pertanyaannya. Di sini sekadar, tampilan saja dari yang di sini tadi, yang ini sekadar tampilan saja, tapi soal yang sebenarnya di sini.
Atau jawaban benarnya saya kunci jawabannya di sini, saya itu, eee, sini di, cara kerjanya seperti ini, jika jawaban benar maka akan tampilkan soal satu benar. Nah, di sini saya sediakan juga tadi setiap soal itu bagaimana jawaban benarnya, itu jika jawaban salah maka akan tampil jawaban salah tadi, jawaban seperti salah. Misalkan di sini kan kayak gitu, jawab salah. Nah, seperti ini. Nah, setelah jawaban salah seperti ini, saya seperti biasa saja, eee, sini saya button aktif ini maksudnya ketika ini bergerak, akan bergerak. Nah, seperti itu, akan bergerak. Sisa style-style-nya untuk yang ini soal satu tadi, saya tekan di sini kumpulannya, semua soal satu sampai bonus ini semuanya saya letakkan style-nya di sini, saya pisahkan, tidak saya letakkan satu-satu jadinya memudahkan saya untuk memudahkan kami ya untuk mengerjakan. Setelah itu, di sini setelah jawaban salah saya khususkan. Nah, di sini saya sama aja sebenarnya isinya, kurang lebih yang membedakan ya seperti ini, ada tambah-tambahan sedikit-sedikit seperti itu. Setelah itu, yang belum dijelaskan di sini soal soal ketika benar, kita klik ke sebelumnya dulu, kita klik sini tanda kasih. Nah, seperti ini, di sini saya tambahkan H1 untuk ini, dan ini untuk tampilan melayang belum saya jelaskan. Nah, yang telepon melayang ini stylenya, seperti ini, mana ya, oh ya ini, maaf, ya, eee, salah satu, IMG. Oh ya nih, ini pakai animation, pakai apa namanya nih, ribut animation. Jadinya bergerak ke atas, ke bawah selama 2 detik, seperti itu. Di sini ada penjelasan biasa, saya menggunakan tag P atau paragraf untuk menjelaskan menjelaskan tentang penggunaan dynamic-nya. Setelah itu, di sini ada button-nya sama seperti sebelumnya, mengarahkan ke dan seterusnya. Setelah itu sampai ke soal ke sama saja sih semuanya nih, isi codingannya, membedakannya saya bedakan nih, saya ganti misalkan levelnya juga atau gambar-gambarnya saya ganti-ganti, itu. Terus setelah itu saya jelaskan si scroll. Sini saya tutup, kita tutup saja, kita buka di sini, scroll email. Nah, sini seperti ini tampilannya. Sini, sama seperti sebelumnya, untuk stylenya saya buatkan khusus di sini karena beda, bentuk template-nya istilahnya. Jadi seperti itu, sini sama untuk membuat warna-warni ini, yaitu untuk style button kembalinya seperti ini, saya ubah jadi seperti ini, sama seperti halaman-halaman sebelumnya, isinya kurang lebih sama aja. Terus tuh apalagi ya, seperti itu kurang lebih. Mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan tentang project kami. Semoga ada manfaatnya dan semoga nilai kami bagus. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.